Apakah tanaman lengkeng Anda susah atau sulit untuk berbuah? Salah satu solusinya adalah dengan melakukan pembosteran. Apa itu boster? Apa saja bahan dan alat yang digunakan? Dan bagaimana tahapan pengerjaannya? Di video berikut semuanya akan kami rangkum. Tonton sampai habis ya. Subscribe, like, and share. Boster pada prinsipnya adalah memberikan nutrisi, NPK, asam amino, dan kalium klorat atau potasium klorat pada tanaman. Untuk biasanya tanaman. Nah, kenapa orang banyak memilih memboster itu pada tanaman lengkeng? Karena tanaman lengkeng ini sulit untuk berbuah. Nah, biasanya untuk pembosteran dilakukan pada saat daun sudah mulai tua. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini. Nah, keunggulan dari boster yang pertama adalah dapat merangsang pertumbuhan bunga yang menjadi bakal buah ataupun biji. Nah, kemudian keunggulan selanjutnya adalah membuat buah jadi beraroma. Dan yang selanjutnya, keunggulan dari boster ini dapat membuat biji lebih berisi atau bernas. Manfaat lain dari pembosteran adalah agar tanaman berbuah seragam dan serentak. Biasanya untuk boster ini banyak dilakukan dengan menggunakan potasium atau kalium klorida ataupun sodium klorida. Ini kita akan menggunakan kalium klorat atau potasium klorat. Nah, selain diaplikasikan di sekitar perakaran, batang, dahan, dan bisa juga diaplikasikan di sekitar daun yang sudah tua. Daun sudah tua seperti ini dan tidak ada lagi yang muda, kita bisa menggunakan alat semprot atau sprayer dengan menyemprot ke seluruh bagian daun. Namun jika masih ada yang muda seperti ini, bisa kita buang. Kita hanya mengaplikasikan di sekitar perakaran maupun batang. Persiapan atau sebelum melakukan pembosteran, terlebih dahulu kita gemburkan tanah yang nanti akan kita aplikasikan boster tersebut. Nah, bisa dengan cara menggembur seperti ini karena posisi tanaman ini di pekarangan dan sudah ada batu batakonya, dan biasanya bisa juga dengan membuat lubang pada sekitar perakaran tanaman. Nah, ini tergantung kondisi tanamannya. Jadi pada prinsipnya kita akan mengaplikasikan ke bagian akar sehingga nanti akar akan menyerap dan membawa ke seluruh bagian tanaman. Penting mengaplikasikan ke bagian akar, bisa juga dengan mengaplikasikan ke bagian batang. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pressing pada batang dengan cara nanti akan kita bagian bawah dari batang. Nah, seperti ini kita lukai terlebih dahulu. Nah, pertumbuhan vegetatif di sini maksudnya adalah pertambahan jumlah daun, kemudian pertambahan besarnya batang dan cabang. Sedangkan untuk pertumbuhan generatif yaitu pertumbuhan bunga yang nanti akan menjadi bakal buah maupun biji. Kita gunakan untuk boster ini adalah kalium klorat atau potasium klorat. Nah, ini sebanyak 500 gram, diencerkan nanti sekitar 10 liter air. Nah, ini nanti kita campur dengan air, kemudian dilarutkan sampai larut, baru disiramkan atau diaplikasikan ke sekitar perakaran dan batang. Kita menggunakan ember, kemudian diisikan air lebih kurang 10 liter dan langsung masukkan kalium klorat yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kita aduk sampai rata.
pastikan cairan ini benar-benar rata atau benar-benar kalis ya, setelah tercampur antara air dengan kalium kloratnya. Ini masih ada, tetap dihancurkan atau diratakan. Sekarang kita akan mulai mengaplikasikan larutan ini. Yang pertama kita siramkan secara merata pada batang atau cabang yang sudah di-streskan tadi, yang sudah dilukai. Siram di sekitar tanah di perakarannya secara merata sekeliling. Nah, untuk diketahui bahwa pupuk ini bukan merupakan pupuk rutinitas untuk pemeliharaan, hanya sekali saja diberikan selama satu periode, merangsang atau memaksa pertumbuhan bunga dari tanaman. Nah, setelah ini nanti untuk pemeliharaannya bisa menggunakan pupuk reguler biasa seperti pupuk NPK ataupun pupuk tunggal yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Pemberian larutan ini di sekitar perakarannya juga penting dilakukan. Tanah yang sudah disemburkan. Apakah ini akan berhasil? Maka kita lihat 1 atau 2 minggu lagi tanda-tanda keberhasilannya, munculnya bakal bunga yang akan menjadi bakal buah ataupun biji. Beberapa hari setelah pembosteran, nah pada tanaman akan terlihat ada yang layu, bahkan ada yang daun menguning dan rontok. Nah, ini tidak masalah, ini merupakan efek dari pembosteran. Nanti setelah ini maka akan tumbuh lagi bagian-bagian yang baru, ataupun juga nanti akan muncul bunga dan bakal buah dari tanaman lengkeng ini. Sekarang sudah minggu keempat setelah pembosteran. Nah, ini sudah terlihat munculnya banyak bunga yang akan menjadi bakal buah yang nanti tidak berapa lama lagi akan bisa kita petik. Kita nikmati hasilnya, manis, segar, dan maksimal. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.